Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Tentu saja pertandingan perdana BRI Liga 1 2024-2025 yang mempertemukan antara dua tim juara Liga 1 Persib Bandung yang telah menjamu juara Liga 2 PSBS Biak. Seperti biasa ya, kita akan cari tahu dan kulik-kulik ada kejadian apa, kontroversi apa, dan juga apa saja sih, bagaimana sih jalannya laga kali ini. Nah, kami juga tetap mengajak Anda untuk menambahkan apabila ada hal-hal yang mungkin kami kelewat di pertandingan kali ini. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita bedah semua apa yang terjadi di laga perdana dua tim biru ini, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa hal yang terjadi di laga perdana BRI Liga 1 2024-2025 antara Persib Bandung kontra PSBS Biak. Inilah beberapa hal yang terjadi di laga perdana Liga 1 2024-2025 antara juara Liga 1 melawan juara Liga 2 Persib Bandung kontra PSBS Biak. Serba perdana, ini adalah pertandingan perdana Liga 1 musim ini sekaligus pertandingan perdana alias pertemuan perdana dua tim ini sepanjang sejarah. Sebab PSBS baru musim ini main di Liga 1 alias baru pertama kali merasakan yang namanya bermain di kancah tertinggi sepak bola Indonesia sepanjang sejarah. Dan tahukah kalian, sepanjang sejarah pula ini pertama kalinya Persib di laga perdana memakai jersey warna hitam. Nggak perdana sih, sebab dulu sebelum berubah menjadi biru sebenarnya ya laga-laga perdana Persib pakai jersey hitam sih. Dan ini adalah laga perdana juga PSBS Biak menginjakkan kaki di Stadion Sijalak Harupat dalam laga liga resmi. Debut, ya di laga ini ada beberapa pemain yang lakoni debut di Liga 1 seperti Dimas Drajat, ya bukan debut di Liga 1 sih tapi debut di Persib Bandung ya. Juga Mailson Lima, Gustavo De Franca, dan Adam Alis. Untuk Mailson Lima dan Gustavo emang debut pertama kali di Liga Indonesia, sementara Adam Alis debut perdana juga di Persib. Sementara untuk PSBS Biak ya hampir semua kali ya debut perdana di Liga 1 musim ini, sebab ya ini pertama kalinya mereka main di Liga 1 ya. Nah, untuk pemain lama sendiri cuma beberapa orang aja ya. Mungkin terhitung Alexandro Ferreira aja ya yang debut langsung di Liga 1 yang dari Liga 2. Gol David da Silva, gol si Gundul di menit ke-17 menjadikan DDS pencetak gol perdana Liga 1 musim ini. Dan ini asis perdana juga ya Dimas Drajat di Persib. Bagi DDS ini kedua kalinya loh ya DDS ini cetak gol di laga perdana Persib. Musim lalu pun sama, DDS cetak gol di laga perdana ke gawang Madura United. Mantan di laga ini ada nih mantan pemain Persib yang main di PSBS. Yang satunya tapi nggak dimainkan ya, ini Mario Londok dan Fabiano Beltrame. Gol Alexandro Ferreira. Sepanjang laga Alex ini dikawal atau dikekang ya, nggak bisa bergerak sama sekali loh. Tapi ya inilah yang namanya seorang top scorer sejati, peluang sedikit apapun pasti dikonversikan menjadi gol. Dan terbukti ya, golnya di menit ke-52 adalah gol perdananya di Liga 1 Indonesia. Dimas Drajat, apalagi yang dibutuhin sama Dimas Drajat? Atau kalau kata Bung Ahai Gunawan, nikmat mana lagi yang kau dustakan Dimas? Ini umpan udah cantik banget loh, udah enak banget dari Robby Darwis. Kok nggak bisa disundul jadi gol sih?
Gol Beckham Putra. Gol Beckham Putra di menit ke-66 menjadikan gol perdana Beckham musim ini. Tapi tahukah kalian, ini pertama kalinya loh Beckham ini nyetak gol di laga perdana Persib sejak 2017, sejak ia masuk ke tim senior ya. Karena sebelum-sebelumnya Beckham ini butuh waktu 2 sampai 3 minggu atau mungkin 1 bulan kali ya baru bisa cetak gol. Gol Ciro Alves. Nah, gol Ciro Alves di menit ke-72 ini membuat Ciro ini pertama kalinya loh ya mencetak gol di laga perdana Persib. Musim lalu nggak cetak gol di laga perdana ya, cuma di pramusim itu dia cetak gol juga sih laga perdana. Cuman gol Ciro ini cukup menarik dan cukup bagus sih buat kami, sebab ini gol susah loh, tapi dia mampu mengkonversikannya. Brace David da Silva. Brace David da Silva di menit ke-86 adalah brace perdana musim ini dan juga brace perdana di saat laga perdana Persib, sebab 2 musim sebelumnya DDS nggak cetak brace ya di laga perdana. DDS itu pernah cetak brace di laga perdana itu di musim 2019 bersama Persebaya, dan ini gol pertama hasil kolaborasi duet roda ya. Nggak pernah kalah. Yap, betul sekali. Persib itu belum pernah kalah loh dari tim Papua kalau lakoni laga perdana. Dan Persib itu dari 2018 kalau laga perdana itu nggak pernah kalah. Dengan catatan ya 2018 itu imbang 3-3 lawan Barito. 2019 menang 3-0 atas Persipura. 2020 menang 3-0 atas Persela Lamongan. 2022 menang 1-0 atas Barito juga ya. Dan 2022 kemarin itu imbang 2-2 lawan Bayangkara, dan 2023 itu imbang 1-1 lawan Madura United. Persib terakhir kali kalah dalam laga perdana itu di tahun 2017. Sementara bagi PSBS pun sama nih, ini adalah kekalahan perdana di laga perdana, sebab di musim sebelumnya di Liga 2 ataupun Liga 3 ini PSBS ini belum pernah kalah loh di laga perdana. Ya wajar lah, lawannya juga raksasa Liga 1, juara Liga 1 cuy. Man of the match di laga ini jatuh kepada Ciro Alves. Meskipun cetak 1 gol, tapi memang semua serangan Persib itu berawal dari Ciro. Bahkan gol David da Silva berawal dari Ciro Alves juga ya. Jadi wajar kalau Ciro Alves dinobatkan sebagai man of the match di laga ini. Oke, kita bahas jalannya laga ya. Secara keseluruhan sebenarnya jalannya laga di pertandingan perdana Liga 1 musim ini tuh nggak ada hal-hal yang berbau terlalu kontroversi. Semuanya lancar-lancar saja, sebab mungkin ya karena adanya VAR juga, terus juga pertandingannya pun bukan pertandingan tim rival. Meskipun ya tim PSBS ini menganggap tim Persib ini musuh yang harus dikalahkan gitu kan. Tapi secara permainan di lapangan kami melihat nggak ada hal-hal yang berbau terlalu kontroversi. Wasit Rio Permana Putra juga memimpin laga cukup baik ya. Dan satu hal lagi catatan ya, wasit Rio Permana Putra ini kalau memimpin Persib ini 80% pasti menang loh ya. Sementara di kubu Persib Bandung ya, untuk ukuran laga perdana sih ini cukup baik ya, meskipun lawannya cuma tim Liga 2. Tapi mengingat ini laga perdana ya, kami pikir cukup baik lah. Meskipun PR cukup banyak yang harus dibenahi oleh Boyan Hodak, terutama sisi flank kiri dan kanan, di mana Edo dan Robi Darwis ini masih sering kecolongan dan bisa diakalin oleh penyerang-penyerang sayap dari PSBS Biak. Terbukti ya, gol dari Alexandro Ferreira ini kan berawal dari umpan crossingnya Marco Sandi, di mana di situ ada Edo Febriansa yang gagal mengantisipasi pergerakan dari Marco Sandi. Ada beberapa pemain yang jadi sorotan kami di laga ini, sebab ada yang performanya jauh menurun, ada yang stabil, ada yang justru meningkat performanya. Yang menurun itu kami pikir di laga ini yang pertama adalah Kevin Rey Mendoza. Ini kenapa ya Kevin di laga ini kok mengkhawatirkan banget ya. Dia grogi, gugup, nggak tenang. Ini terlihat banget tuh, ini agak aneh dari Kevin nih.
Lalu juga Edo Febriansyah ini juga menurun loh performanya, tapi ya nggak terlalu kelihatan banget ya. Yang kelihatan banget menurun performanya menurut kami adalah ya selain Kevin ya adalah McClough. Ini kelihatan banget loh di laga ini. Di laga ini kalau nggak ada yang namanya Dado di lini tengah Persib, ini lini tengah Persib ini bisa habis nih. Untung PSBS Biak belum padu nih. Coba kalau yang dilawanin semisal tim Borneo FC, ini udah habis diacak-acak lini tengah Persib nih. Makanya tetap kami bilang ya, Persib itu nggak ada yang namanya playmaker ya. Mailson malah asik di depan, Tiron nggak didaftarkan, Dado sibuk bertahan, McClough lah sibuk nyerang kartu dia. Ini yang harus segera dicari oleh Boyan Hodak dan untuk dibenahi. Untuk Mailson sendiri ini kami pikir lumayan lah ya untuk ukuran debut perdananya di Liga Indonesia. Ya pergerakannya cukup dinamis ya. Cuma belum terlalu padu aja chemistry-nya dengan Ciro dan DDS. Buat Dimas Derajat sendiri ya, terlepas satu peluang yang gagal dikonversikan menjadi gol, tapi dengan posisi barunya sebagai winger, kami pikir progresnya cukup meningkat ya. Yang belum justru jauh berkembang adalah Koci Jan. Masih bingung si Koci ini mau main sebagai apa, bertahan kurang bagus, menyerang pun lemah. Ini yang harus segera dipikirkan oleh Boyan Hodak. Sebenarnya buat apa sih Hodak ngerekrut Coach Jan gitu kalau memang nggak bisa atau nggak tahu harus diposisikan di mana? Atau lebih baik gini deh, kenapa harus ngambil Coach Jan kalau emang nggak mengerti harus taruh di mana ya? Mendingan slotnya ini diambil atau diberikan pada slot pemain asing lain seperti striker gitu. Persib memiliki waktu yang cukup lama untuk berbenah, sekitar 10 harian sebelum melawan Dewa United di tanggal 19 Agustus nanti. Nah, semoga saja ya, segala kekurangan di laga perdana ini bisa dibenahi oleh Boyan Hodak. Sementara bagi PSBS Biak, kami nggak terlalu mau banyak komentar sebab tim ini adalah tim promosi dan ini pertama kalinya loh ya, tim ini tuh main di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Untuk tim yang isinya 90% baru semua, jadi kami pikir ya lumayan lah secara kualitas individu pemain PSBS yang ini cukup baik loh ya. Tapi memang ya kelihatan banget ya, namanya pemain isinya baru semua, chemistry-nya ya masih hancur. Tapi kalau prediksi kami ya, dengan gaya permainan seperti ini, dengan individu pemain-pemain yang seperti ini, 5 atau 6 pekan ke depan kami pikir tim ini bisa mengerikan loh. Sebab ya sebenarnya ya dari skill individu para pemain ini, para pemain PSBS ini cukup lumayan, terutama William Lugo ya sebagai playmaker. Ini ya benar-benar beruntung nih PSBS punya seorang playmaker seperti Lugo yang nggak dipunyai oleh Persib. Kalau saja lini tengah PSBS ini diperbaiki di laga ini di laga-laga selanjutnya, kami pikir tim ini akan mengakutkan sih. Cuma ya aneh aja gitu di laga ini kekurangan PSBS itu ada di lini tengah yang ompong, jarak antar lini dari belakang ke lini tengah ini jauh banget ompong, kan agak aneh. Kenapa aneh? Di PSBS ini ada yang namanya Robertino Fegliara, mantan playmaker di Liga Indonesia. Kenapa nggak bisa ngebenahin sektor tengah? Ini terbukti banget di laga kedua ketika pemain-pemain ini dimasukkan seperti Takuya Matsunaga, Todd Ferre dan lain-lain. Lini tengah PSBS ini cukup apik dan cukup rapih loh ya. Di kubu PSBS sendiri ada satu hal yang bikin kami kecewa. Bukan masalah mereka kalah 4-1 dari Persib loh ya. Tapi yang bikin kami kecewa adalah kenapa Juan S. Snyder nggak memainkan Muhammad Tahir. Padahal bukan cuma kami loh ya, hampir seluruh rakyat Indonesia ini mungkin pengen ngeliat nih Lord Tahir, pemain yang katanya sempat ditawari main di Manchester United dan katanya dia ini levelnya selevel dengan pemain naturalisasi. Aduh, nggak ditampilin ya. Coba kalau ditampilin ini kan bisa jadi ajang pembuktian buat Lord Tahir. Oke, itu tadi ya sedikit atau mungkin sedikit pembahasan kita apa yang terjadi di laga perdana BRI Liga 1 2024-2025 antara Persib Bandung kontra PSBS Biak. Nah, gimana menurut kalian? Apakah ada yang kurang atau ketinggalan nih? Kalau ada yang kurang atau ketinggalan, seperti biasa silahkan tambahkan aja di kolom komentar. Nah, kita pun akan terus simak berita-berita dari Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 sepanjang musim ini. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Ria Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Ria Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.